Selamat malam, salam sehat buat kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita menyelesaikan proyek aplikasi jadwal KBM online menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS, JS, dan frameworknya Bootstrap. Di sini aplikasi jadwal KBM-nya berbasis web front-end. Yang pertama kita sudah siapkan folder. Dalam folder ada data asetnya contohnya Win. Di sini ada gambar yang kita membutuhkan. Kita copy terlebih dahulu bahan-bahannya apa yang kita butuhkan. Di sini bisa adik-adik juga melepaskan data gambar dalam bentuk JPG atau PNG, bisa di luar folder Win juga, tergantung saja adik-adik mau menggunakan data struktur aset atau tidak. Oke, setelah itu kita buka aplikasi Visual Studio. Sini Pak akan coba select folder yang Pak sudah buat, yaitu ada di desktop, modul pemrograman. Oke, kita buat lanjut file index HTML-nya. Setelah itu kita membutuhkan satu file style CSS. Oke, kurang lebih seperti ini. Setelah sudah kita pastikan dua buah file kita sudah buat, maka di sini kan ada folder Win yang tadi ada gambar. Setelah itu kita kurang lebih nanti tampilan interface-nya seperti ini, website yang kita akan buat jadwal KBM, tapi miliknya Herli Maure. Ini foldernya Herli belum meletakkan di bawah. Herli baru letakkan header, yaitu di atas headernya contohnya ada navbar tunggal dan card box untuk andai kata kalau kita klik di Selasa, apabila Selasa yang muncul, Rabu yang muncul, Kamis yang muncul, Jumat pun akan hari Jumat yang muncul. Oke, bagus tampilan interface dari Herli Maure. Oke, kita lanjut saja, kita masuk ke Bootstrap. Di sini saya akan menggunakan Bootstrap online. Bootstrap bisa digunakan secara offline maupun online. Kalau apabila digunakan secara offline, maka kita harus download dulu file Bootstrapnya. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan secara online, menggunakan CD link. Oke, di sini saya akan mengambil yang ini saja karena saya menggunakan JavaScript. Berarti saya akan mengambil yang ada CDN JavaScript-nya juga. Oke lah, caranya cuma gampang saja ya. Cuma kita copy. Kita pasti di file index.html. Kita Ctrl S. Di sini Bootstrapnya sangat memudahkan ya untuk dalam adik-adik melakukan pengkodian. Jadinya adik-adik tidak terlalu berpikir banyak script atau tag yang digunakan, tapi di Bootstrapnya sudah menyediakan. Ya, adik-adik hanya berpikir untuk bagaimana logika adik-adik dalam membuat satu website, logika pola pemikirannya. Nanti memang struktur HTML dasar adik-adik harus kuasai juga, dan tag-tag HTML dasar supaya adik-adik bisa kembangkan lagi. Di sini nanti Pak akan kembangkan. Pak bukan ambil lurus-lurus saja, semua yang ada dalam Bootstrap Pak akan kembangkan sesuai dengan logika pemikiran, logic interface yang Maure sudah buat. Contohnya seperti ini nanti kurang lebih ya. Sekarang kita coba cek apakah Bootstrap sudah terinstall dengan benar. Oke, kalau tampilan seperti ini berarti Bootstrapnya sudah terinstall dengan benar ya. Oke, kita lanjut saja. Di sini Pak akan hapus ini dulu. Kita akan membuat navbar. Sebelum buat navbar, kita membuat kurang lebih keterangan pembatas, yaitu di sini Pak akan bikin navbar. Kita buat struktur HTML-nya dulu ya. Oke, navbar. Jadi di sini nanti kita buat card box. Setelah card box, habis itu kita buat label box. Label box, habis itu kita buat footer. Oke, kurang lebih seperti ini. Nanti di sini kita buat JavaScript. Karena kita lihat yang ini kurang lebih seperti ini. Di sini ada untuk
via WA ya, WhatsApp. Berarti nanti coba kita buat untuk menggunakan JavaScript memanggil WA.me dan mengirimkan notifikasi jam KBM secara real time kepada guru. Oke, kita lanjut saja. Setelah itu kita cari saja di sini, kita cari navbar. Oke, sudah dapat navbar, kita cari navbar yang tunggal ya. Oke, saya akan gunakan ini saja. Ini kita pasti di sini saja ya. Oke, navbar yang ini sudah muncul. Sekarang kita akan modifikasi ini ya. Navbar sudah hilang ya. Saya akan membuatkan latar belakangnya gelap, maka itu Pak menggunakan navbar dark dan Pak bikin navbar kelasnya grade dan Pak akan buat batas bayangan di samping sini ya, Pak menggunakan shadow. Pak menggunakan SM small saja supaya yang terlalu tebal. Oke, kurang lebih seperti ini. Kontainernya oke, sudah kontainer. Oke, sudah space memang. Setelah itu Pak akan membuat sini titelnya kita ganti memang. Kita save. Di sini kita langsung tulis project kelas. Save. Kita akan coba lihat apakah project game kelas game lab sudah muncul di sini. Sekarang kita akan panggil gambarnya. Gambarnya sudah muncul. Sini Pak akan coba beri 40. Ini Pak melakukan 30. Oke, kurang lebih seperti ini. Tapi di sini nanti ini Pak ganti saja ya. Kalau andai kata gambarnya muncul saja logo. Nanti di kelasnya ini Pak tambah juga. Pak buat kelas. Sini Pak buat kelasnya di inline. Items top, atau kita pakai jangan item lah, paling teks karena kita bawa ke teks, kita letakkan di atas top. Kurang lebih seperti itu. Oke. Setelah itu kita langsung saja masuk ke style CSS, namun kita harus hubungkan dulu link rel story rel style sheet. Kita ambil hyperlinknya ke style CSS. Oke, kita masuk saja ke style CSS. Kita buat pertama itu kita warnakan body dulu ya, background pada body. Nanti kita buat dulu kita beri keterangan juga ya seperti yang di HTML. Di sini kita panggil body. Dia harus naik ke atas ini. Di sini kita bikin background. Kita pakai linear gradient 135. Deck itu ya degradasi ya. Kita menggunakan degradasi 3 warna. Kita ambil F. Oke. Ini saya ambil contoh yang agak coklat. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita buat nav
navbar dulu ya. Navbar grade kelasnya, background linear meridian 145 deck. Oke, di sini kita pakai warna linear gradient. Navbar grade. Harusnya dia sudah masuk ya. Lihat di sini. Navbar. Sorry, minta maaf ini. Navbar. Kesalahan ketik. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini saya buat satu lagi untuk teksnya, brand teks. Kita lihat kelasnya, brand teksnya, jangan sampai salah ketik lagi. Navbar brand, oke, ada sini. Modifikasi sedikit ya. Navbar brand ini kita modifikasi sedikit. Kita menggunakan reflex. Algin ini kita ganti saja, ganti dengan intense, jangan di atas, di tengah, center. Oke, kita beri gap berarti ini ya, jarak ini ke ini, kita beri gap 2. Oke, sekarang kita masuk ke CSS brand text. Ini kita pasang font saja, font Camille. Oke, yang ini saja, tebal, font weight. Ini kita pakai 700. Itu kita buat dulu supaya brand textnya ini kita buat dulu ini card, pakai div plus container padding atas bawah kita pakai 5 saja. Itu kita tutup. Setelah itu kita buat dulu backgroundnya ya, untuk cardnya tuh kita buat kelas dulu ya, div kelas background itu kita coba bg weight rounded 4 hdr card, margin bottomnya kita pakai 3, HDR line kita buat brand lainnya atau HDR line, div plus HDR line, kita buat HDR line nya itu kita div plus refleksnya dulu, reflex align indem center juice TV content between P3 ini kayaknya strap HDR like. Oke, masih tidak kelihatan ya sedikit. Kita buat X nya kanan plus HDR detail
lebih seperti ini. Kita buat lagi div plus, kita buat ADR subnya ini kita tulis saja semester genap tahun ajaran 2026-2027. Itu kita lagi span saja di sini, span plus text kita pakai warna putih saja, white, text-nya 3, horizontal vertikal, PY nya 2, padding garis bawah bulat dulu, row that fill kita buat PG ya, ADR bat G itu kita buat untuk motif KBM nya, online span kelas text white X3 Y2 rounded fill ADR bat G ya, harusnya sudah iya. Coba kita harus pasang juga karena sudah buka div-nya, belum ada ini, tapi ini harus dihilangkan saja. Jadi di bawah seperti ini. Sekarang ternyata online-nya rounded-nya belum tampil ya. Berarti kita harus buat dahulu di sini. Tambah satu lagi, kita akan membuat tampilkan kelasnya HDR bat G. Kita buat dulu background. Di sini kita pakai linear gradient juga. Kita pakai 135 deck. Kita pakai 2 warna saja atau 3, coba kita tes 3 warnanya seperti apa ya. Kita pakai biru saja ya. Setelah itu kita buat box shadownya. Box shadownya ini, aduh, kalau box shadow ini kan sedikit ribet juga kalau mau setting. 4 text. Maaf tidak mau pakai RGBA. 12. Kita pakai 110 253. Ini kita pakai 0 45, kurang lebih seperti ini. Oke, koma saja karena di bawah juga kita menggunakan shadow. Kita pakai 0 6 px 18 px ya, ini saja ya, yang sama. Tapi angkanya ini kita ganti saja, coba pakai 16. Ini 16, kita ini satu, coba ini 16 atau 16, ini kita harus naik 100. Sorry, naik 160, coba ini speaker mana, 241. Ini kita bikin sama saja. Ini kita pakai titik koma. Shadownya sudah agak turun sedikit di sini ya. 241, coba kita bikin
200. Oke, ini saja supaya jangan terang. Setelah itu kita buat buat font saja. Font family kita pakai Courier Times with select. Kita pakai Arial dan Gothic. Jelek, kurang bagus. Kita pakai Verdana awi Verdana main sih rumah awit jelek. Kita pakai Verdana kayaknya lebih oke karena lebih untuk fontnya sudah ya, kita sudah membuat fontnya. Sekarang kita akan membuat font size-nya, ukuran fontnya. Font size-nya ini kita menggunakan ya kurang lebih ya 12 px saja, coba. Oke, kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita akan buat ketebalan font height-nya. Kita bisa pakai ini, ketebalannya kita bisa atur coba 600 saja ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita modifikasi sedikit untuk brand text ya. Brand textnya tadi kita sudah 700. Sekarang saya akan coba membuat spasinya, letter spacingnya ini 0.8 px, kurang lebih seperti ini. Coba kita lihat apakah kelas brand textnya sudah betul atau tidak ya. Kita lihat brand text. Oke. Navbar brand. Di sini kita lihat ada airline branded, ada title. Oke, kita belum masukkan ada title dengan text white rounded fill, ada airbed. Sebenarnya di bit ini tadi kita sudah buat ya. Nanti kita kasih presisi ini lagi. Brand text sudah, letter spacingnya sudah. Kita coba buat colornya. Ini coba kita kasih warna putih saja ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita buat HDR card. HDR card sudah. Sekarang kita buat card lagi. Oke, setelah kita sudah buat HDR card, kita buat box shadow-nya. Box shadow, di dalam box shadow-nya ini coba kita ambil ini saja biar sama. Kita copy ini saja, kita buat bayangannya pada card. Oke, cardnya seperti ini. Kalau kita mau buat warna abu-abu bisa kita agak sedikit abu-abu. Oke, ini juga kita kasih abu-abu sedikit. Kalau kita mau kasih biru, oke, kurang lebih seperti ini. Untuk box shadow-nya aja ada beberapa script yang kalau memang kita butuhkan ya kita bisa copy saja, daripada kita ketik kita bisa copy. Setelah itu kita agar teksnya jangan keluar dari boxnya, kita harus buat overflow. Kurang lebih seperti ini. Kita buat overflow tapi kita hidden dia. Oke, kita save, kita copy, nanti kita beri keterangannya semua. Oke,
Setelah kita bikin navbar grade, brand text, HDR bitg, HDR card. Nah, setelah kita bikin HDR-nya untuk inline garis HDR, kelasnya inline kita enter. Nah, di sini kita bikin height-nya itu kita bikin 6px saja, 6px. Setelah itu kita buat background colornya. Background ini kita gunakan saja. Bisa kita gunakan yang ini supaya sama. Kita copy saja karena kita mau warnanya sama ya. Kita copy. Oke. Setelah itu seharusnya sudah ada ya. Ya harus ada di sini. Kita cek dulu ini HTML-nya. Jangan sampai di HTML-nya kelasnya beda. HDR inline. Oke, kita lihat. HDR. Oh iya, ini berarti Pak salah di sini. Sebenarnya ini inline. Oke, bagus. Jadinya dalam pengetikan, nah itu kadang-kadang kita terjadi kesalahan ketik. Jadinya andai kata semakin banyak kita dapat kesalahan, kita lebih cepat pahami. Oke, bitg-nya sudah rapi ya, seperti ini. Jadinya andai kata ada terjadi kesalahan di CSS-nya, tidak kita sudah ketik di CSS-nya tapi tidak ada perubahan, berarti di HTML-nya tuh ada kesalahan dalam kelas, penentuan kelas. Kadang-kadang kita ketik salah nama atau teksnya kurang. Contohnya tadi inline Pak tulis lain. Nah ya, line saja. Nah itu kadang-kadang contoh gini, HDR inline seperti ini. Ini Pak harus tulis inline. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini harus kita perhatikan. HDR inline, kelas-kelasnya HDR title, HDR sub. Setelah itu span, text white, px, px3, pi2, rounded, pil, HDR bitg. Nah di sini kita lihat HDR bitg-nya ini tulisan rounded-nya tadi Pak salah, jadi Pak sebenarnya dia rounded. Oke, kurang lebih seperti itu. Setelah itu kita masuk lagi ke CSS-nya. Kita HDR inline sudah. Kalau kita andai kata kalau mau ganti contohnya, Pak kasih contoh ya. Inline sepertinya gini. Tadi Pak ada ketik ini. Line berarti di CSS-nya Pak harus ganti, jangan inline tapi line gini. Oke, karena CSS ini HDR inline ini dia akan memanggil kelas yang line ini. Contohnya nah ini gini, jadinya kita panggil per kelas ya, kurang lebih seperti itu. Oke, paham? Kita lanjut ke CSS-nya. Setelah kita buat line HDR title tadi, titelnya belum ya, kita buat di bawah lagi. Sini titik HDR title. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita buat font family-nya. Font family kita bisa pakai ini juga bisa. Kalau font family-nya kita font weight. Oke, ini kita bisa pakai 700. Berarti kita setting ini agak lebar ya. Setelah itu kita buat letter spacing-nya. Letter spacing ini kita pakai 0,5
ketik 6px supaya dia agak jarak sedikit, kurang lebih sedikit, atau kita bikin 5 saja. Oke, kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita akan bikin marginnya dulu. Margin, oke sorry, marginnya kita bikin 0 ya. Setelah itu kita bikin colornya, kita agak kasih gelap sedikit ya. Coba kita pakai 111. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, kurang lebih seperti ini yang untuk boxnya. Sekarang kita lihat bitkey sudah, brandtext sudah, navbar guide sudah, HDR card sudah, HDR inline sudah, HDR title sudah. Sekarang kita coba lagi. Kita buat HDR sub. Kita buat HDR subnya. Ada subnya ini di bawah sini ya. Kita buat HDR subnya. Seperti kita buat titik HDR sub. Kita enter. Di HDR subnya kita coba di font saja kita dahulu. Font family kita ganti Camry, jadi agak huruf seperti ini ya. Sekarang itu kita tinggal bikin colornya. Kita bisa bikin karena di atas yang terang, kita akan bikin colornya agak sedikit gelap ya. Kita cari yang abu-abu. Oke, kita lihat. Oke, ini kayaknya pas lah. Oke, kita buat lagi di bawah. Setelah subnya kita lihat mana-mana yang kita harus buat. Bisa lihat ini ada lainnya, kayaknya harus ada garis inline nya gini. Coba kita buat 145 atau kita coba 90. 135 dek. Dia belum mau. Coba kita panggil ulang saja untuk HDR line. HDR N. Oke, kita lihat style art. HDR linear. Oke. Di sini kita buat backgroundnya. Kita buat coba 90 dek saja, coba 90 dek. FFF kita pagar dulu, kita pakai biru, pagar biru, pagar kita pakai biru. Oke, height-nya coba kita 6px. Oke, kayaknya ini baru masuk. Tadi kita pakai 135 terlalu degradasinya terlalu lebar, jangan sampai maka itu tidak tampil. Setelah di sini kita bisa menggunakan warna navbarnya ini. Sesuaikan dengan warna navbar ini. Kita ambil ini saja. Ini yang kita copy saja supaya warnanya sama. Kita ambil dari sini. Oke, supaya warna sama seperti. Oke, seperti ini kurang lebih degradasinya. Oke, nanti baru kita bikin responsif ya. Nah, ini responsifnya kita tadi ya belum jadi ya. Berarti kita harus buat header box atas itu bisa mengikuti ukuran layar HP, yaitu 567 kalau tidak salah. Nanti kita coba ya. Oke, coba kita coba ya. Berarti coba kita buat media screen atau bukan media screen kayaknya. Keyboard juga, minta maaf, keyboardnya Pak juga sedikit bermasalah ya. Kita ambil media, kita ketik saja di sini maksimum untuk width-nya tuh kita ambil 576 untuk responsifnya ya.
Setelah itu coba kita buka kolom kerawal. Setelah itu kita atur di situ karena HTML. Deflex-nya ada airline, ada detail. Kita mau ambil yang dari sini ya. Oke, sini kita lihat. Oh iya, kita ambil ini saja. Pas di bungkusannya, class deflex argin item center berarti di tengah. Justify content between paddingnya ya HDR flex. Kita ambil kelasnya HDR flex ya, karena kita mau buat semua. Jadinya andai kata layarnya kecil, maka dia akan bit G-nya akan turun ke bawah sini. Oke, coba kita tes. Kita tes dulu ya. Banyak jalan menuju rumah. Jadinya kalau belum jadi kita coba cara lain lagi. Kita lihat di CSS-nya. Sini coba kita enter, kita ambil kita buat titik HDR flex. Kita ambil HDR flex. Setelah itu kita buka kondisi baru, selektornya baru lagi, kita ambil situ karena kita mau buat semua di dalam HDR flexnya. Berarti kita harus buat flex directionnya untuk kolom ya. Berarti ini ada dua kolom 1, kolom 2. Berarti kita harus buat ya, kita buat flexnya dulu. Flex kita buat directionnya untuk bagian dua kolom, direction. Kalau tidak salah tulisannya gini. Oh ya, flex direction. Oke, kalau kita sudah buat flex directionnya, kita harus ukur lagi flex directionnya itu untuk kolom atau baris. Berarti kita ambil yang kolom ini. Kalau baris berarti dia ke bawah ya, karena ini dia dua kolom pertama yang ini, kolom kedua yang ini. Berarti 6 tambah 6 12. Berarti kita mau buat dia jadi baris. Apabila ukurannya 567 pixel, maka dia menjadi dua baris tapi bukan dua kolom lagi. Apabila dia lebih dari 567, maka dia menjadi dua kolom. Kurang lebih logikanya seperti itu. Oke, kita lanjut. Kalau begitu kita akan atur untuk algin itemnya untuk text start. Algin item kita buat flexnya start. Saat diperkecil dia akan start. Kita paksa importan dari bootstrap ini, karena kita mengambil ini murni dari bootstrap ya. Yang kita paksa importan dari bootstrap. Setelah itu kita buat gap dalam arti kalau dia sudah menurun, gap jarak antara kiri dan kanan ini, dia akan mengikuti seimbang atau mengikuti layar handphonenya, yaitu 567 pixel. Berarti kita harus buat gap. Di sini gap kita buat saja 0,98 atau 97, 95. Coba kita coba 95 dulu ya. Setelah itu kita save gapnya 0,95 atau waternya oke 95 terlalu besar lah. Atau kita coba buat 8 dulu. Kita buatnya 8px. Coba kita save dulu HTML-nya juga. Kita perkecil. Belum turun juga ya. Berarti CSS-nya ini masih sedikit salah ya. Oke, atau kita tutup dulu ini. Kita tutup dulu ini. Kita lihat. Oke, atau ini kita koma ya. Kita buka baru lagi. Kalau koma tidak mungkin, dia harus titik. Berarti ini yang kita hapus. Coba. Oke, belum juga. Masih belum bisa. Coba kita kembalikan saja. Coba ini PX.
save dulu saja gini, tapi ada merah di sini ya. Coba kita cek saja. Oke, ternyata bisa. Oke, merahnya ini coba kalau Pak saya hapus masih bisa dapat tidak? Seharusnya dia kuning. Oh iya, dia tetap merah ya. Oke, CSS, namanya CSS ya, kita coba saja ya. Kadang-kadang tidak masuk dalam logikanya, ternyata di luar logika juga. Bisa. Oh iya, sip, ini baru betul. Dia harus gini, warna merah, pink. Ini baru logikanya benar. Oke, kurang lebih seperti ini untuk kita menampilkan buat navbar sama cardbox. Nanti setelah ini kita lanjut ke video berikut, kita membuat dulu foldernya, baru kita buat dulu. Setelah buat foldernya habis, baru kita membuat box tabelnya. Kurang lebih seperti ini. Ini untuk HTML-nya kurang lebih seperti ini. Jadinya navbarnya sampai di sini. Cardbox-nya Pak ambil taruh di atas ya, supaya oke. Header box atas tabel. Ini Pak taruh saja. Kurang lebih Pak taruh saja di sini. Oke. Setelah ini folder habis ini kita buat cardbox dan tabel jadwal, kita buat saja. Ini yang tab, lagi 2 tab ya. Oke, ini folder kurang lebih lagi 3 tahap: cardbox, folder, sama JavaScript. CSS-nya juga nanti kita rapikan ya, kurang lebih seperti ini. Nanti adik-adik kalau ada kesalahan ketikkan lagi HTML, sama setiap kelas pada HTML itu harus sama dengan setiap tag selektor CSS yang kita panggil. Jangan sampai salah huruf atau salah penamaan. Kurang lebih seperti itu. Jadinya adik-adik harus lebih teliti agar bisa membuat satu aplikasi yang betul-betul presisi dengan tampilan user interface-nya yang betul-betul responsif lah, lebih seperti itu. Nanti di sini kita namakan sama ya, contohnya gini, body. Sini saya Pak buat navbar. Di sini saya buat bagi. Di sini HDR card. Kurang lebih seperti itu. Di sini saya buat HDR line. Di sini saya buat HDR title. Di sini saya buat HDR sub. Di sini saya buat responsive. Ukuran HP HDR card box pertama. Oke, kurang lebih seperti ini ya, supaya gampang dipahami. Nanti source code-nya Pak akan tampilkan juga di bawah deskripsi video nanti. Sekarang kita akan coba mengecek tadi pas nyimpan di sini di mode pengurangan fix, bagaimana hasilnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Sekarang coba Pak buka live server. Oke, sekarang live server coba kita ambil menggunakan kita close live servernya. Setelah itu kita coba pada handphone simulasi. Oke, kurang lebih seperti ini, sudah responsif ya. Kalau kita ambil buka
bukan pada handphone dia kurang lebih seperti ini. Sekarang kalau kita menggunakan versi handphone seperti ini, coba kita cek menggunakan Galaxy Flip. Oke, Xiaomi. Oke, kita iPhone. Oke, sudah sangat responsif ya, dengan codingan yang kurang lebih seperti ini saja. Oke, semoga video ini bermanfaat buat adik-adik dalam mengerjakan proyek maupun soal-soal ujian LSP atau ujian UKK dan lain-lainnya. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua dari atas Soge Software.